Bayangkan hidup di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Harga-harga naik, pekerjaan tidak stabil. Hubungan sering rumit. Media sosial membuat kita cemas membandingkan diri dengan orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap tenang, bahagia, dan kuat menghadapi semua ini? Jawaban yang mengejutkan datang dari sebuah filsafat kuno berusia lebih dari 2000 tahun yang lahir di Yunani, berkembang di Roma, dan masih relevan hingga hari ini. Filsafat itu bernama Stoikisme. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 pelajaran Stoikisme yang bisa benar-benar mengubah hidup Anda. Bukan teori kosong, melainkan prinsip praktis yang dipakai oleh para kaisar, jenderal, filsuf, bahkan bisa dipakai oleh kita hari ini. Tetaplah bersama saya, karena pelajaran ke-5 adalah inti yang akan membuka mata Anda tentang arti kebebasan sejati. Apa itu Stoikisme? Stoikisme adalah sebuah filsafat hidup yang lahir sekitar abad ketiga sebelum Masehi oleh Zeno dari Citium di Yunani. Filsafat ini kemudian berkembang di Roma dan dihidupi oleh tokoh besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf. Tujuan Stoikisme sederhana, hidup selaras dengan alam, menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan menggunakan kebajikan sebagai kompas utama kehidupan. Dalam kehidupan modern, Stoikisme menjadi semacam psikologi praktis kuno yang membantu kita menghadapi stres, kecemasan, kegagalan, bahkan penderitaan. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan 5 pelajaran Stoikisme yang bisa mengubah hidup Anda. Pelajaran 1, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Salah satu prinsip utama Stoikisme berbunyi, sebagian hal berada dalam kendali kita, sebagian lagi tidak. Epictetus. Kalimat sederhana ini, jika benar-benar dipahami, bisa membebaskan kita dari begitu banyak penderitaan batin. Bayangkan berapa banyak energi kita habiskan untuk hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Kita marah karena cuaca hujan. Kita stres karena komentar orang lain. Kita kecewa karena hasil kerja tidak sesuai harapan, meski kita sudah berusaha. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan 2 hal. 1. Hal-hal yang berada dalam kendali kita, pikiran, pilihan, sikap, reaksi, tindakan kita. 2. Hal-hal yang di luar kendali kita, opini orang, cuaca, politik, ekonomi, bahkan tubuh kita yang bisa sakit. Kebahagiaan datang saat kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan mulai memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contoh sederhana, Anda tidak bisa mengontrol apakah orang lain menyukai Anda atau tidak. Tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda bersikap, berbuat baik, dan menjaga integritas. Pada akhirnya kualitas hidup ditentukan oleh hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukan yang di luar. Pelajaran 2, latih diri menghadapi kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup penuh dengan penderitaan, dan cara terbaik menghadapinya adalah mempersiapkan diri sejak awal. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, menulis dalam Meditation, "Setiap pagi, katakan pada dirimu, hari ini aku akan bertemu orang yang menyebalkan, tidak tahu berterima kasih, sombong, licik, iri hati, dan egois. Semua itu terjadi karena mereka tidak mengenal kebaikan." Bagi seorang Stoik,
Kesulitan bukan musuh, tetapi pelatih jiwa. Ketika kita menghadapi masalah, justru disitulah kesempatan untuk melatih kesabaran, ketabahan, keberanian, dan kebijaksanaan. Itis berkata, "Jangan berharap semuanya terjadi seperti yang kamu inginkan. Terimalah apa yang terjadi, dan kamu akan menemukan kedamaian." Dalam kehidupan modern, pelajaran ini relevan. Alih-alih mengeluh ketika macet, gunakan waktu untuk mendengarkan audiobook atau merenung. Alih-alih panik saat bisnis gagal, gunakan itu sebagai latihan ketabahan dan kreativitas. Alih-alih marah ketika sakit, gunakan itu untuk melatih penerimaan dan rasa syukur pada kesehatan. Kesulitan adalah bagian dari hidup. Seorang stoik tidak berusaha menghindarinya, tapi melatih diri untuk menjadi lebih kuat menghadapinya. Pelajaran 3, hiduplah sesuai dengan kebajikan. Bagi para filsuf stoik, kebajikan adalah tata kebaikan sejati. Kekayaan, jabatan, kesehatan, dan ketenaran hanyalah event netral. Bisa dipakai untuk kebaikan atau keburukan. Ada 4 kebajikan utama stoikisme. 1. Kebijaksanaan, wisdom, kemampuan membedakan yang baik, buruk, dan netral. 2. Keberanian, courage, berani menghadapi kesulitan dan penderitaan demi kebenaran. 3. Keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. 4. Pengendalian diri, tense, menjaga keseimbangan, tidak berlebihan. Marcus Aurelius berkata, "Hidup baik bukan berarti berbicara tentang kebajikan, tetapi melakukannya." Dalam dunia modern, banyak orang mengejar kesuksesan material, tapi melupakan kebajikan. Padahal, tanpa kebajikan, kesuksesan kosong, kaya tapi serakah, pintar tapi licik, kuat tapi menindas. Stoikisme mengingatkan kita, hidup sesuai kebajikan adalah jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan sejati. Pelajaran 4, ingatlah kematian, memento mori. Salah satu latihan mental stoik yang paling terkenal adalah memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Bagi sebagian orang, ini terdengar menakutkan. Tapi bagi seorang stoik, kesadaran akan kematian justru membebaskan. Karena hidup kita terbatas, setiap momen menjadi berharga. Seneca nulis, bukan hidup yang singkat, tapi kita yang miaken waktu. Banyak dari kita menunda hidup. Nanti kalau sudah punya uang banyak, baru bahagia. Nanti kalau sudah pensiun, baru menikmati hidup. Nanti kalau sudah berhasil, baru sayang keluarga. Padahal, kita tidak pernah tahu apakah besok masih ada. Padahal, kita tidak pernah tahu apakah besok masih ada. Kesadaran akan kematian membuat kita lebih hadir pada saat ini, lebih menghargai orang yang kita cintai, dan lebih bijak memilih apa yang penting. Memento mori bukan ajakan untuk takut mati, tapi untuk hidup dengan lebih penuh. Pelajaran 5, kebebasan sejati ada di dalam diri. Banyak orang merasa bebas jika punya uang, kekuasaan, atau status sosial. Tapi para stoik mengajarkan, kebebasan sejati adalah ketika kita tidak diperbudak oleh emosi, keinginan, dan hal-hal eksternal. Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi filsuf besar, berkata, "Tidak ada orang yang bebas, kecuali dia yang menguasai dirinya sendiri." Artinya, meskipun kita miskin, sakit, atau berada dalam keadaan sulit, kita tetap bisa bebas selama pikiran dan hati kita merdeka. Sebaliknya,
Meskipun seseorang kaya raya, terkenal, dan berkuasa, ia tetap bisa menjadi budak keserakahan, budak ambisi, budak nafsu, budak ketakutan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah soal keadaan luar, melainkan soal sikap batin. Kita bebas ketika kita bisa berkata, "Aku tidak bisa mengontrol orang lain, tapi aku bisa mengontrol diriku. Aku tidak bisa menghindari penderitaan, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalaninya. Aku tidak bisa memperpanjang hidup, tapi aku bisa hidup dengan penuh arti." Inilah inti dari kebebasan sejati. Kesimpulan, mari kita rangkum kembali 5 pelajaran stoikisme yang bisa mengubah hidup Anda. 1. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. 2. Latih diri menghadapi kesulitan. 3. Hiduplah sesuai dengan kebajikan. 4. Ingatlah kematian memento mori. 5. Kebebasan sejati ada di dalam diri. Stoikisme bukan sekadar filsafat kuno, tetapi sebuah panduan praktis untuk hidup modern. Di tengah dunia yang penuh kegelisahan, stoikisme mengajarkan kita untuk tenang, kuat, bijaksana, dan bebas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang filsafat hidup, motivasi, dan kebijaksanaan kuno. Tuliskan di kolom komentar, dari 5 pelajaran stoikisme ini, mana yang paling menyentuh Anda, dan bagaimana Anda akan mempraktikannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, dan ingatlah, hidup baik bukan soal panjangnya waktu, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan kebajikan. Sampai jumpa di video berikutnya.